학교 나서 찜질방에서 자도 당 떨어져. 진작에 말을 했어야지. 들어가. 쫑이다. 엄마랑 볼게요. 자, 아직 여기 다친 사람 있는 것 같은데 제가 아직 확인을 Seorang pria bernama Junyong terbangun di dalam pesawat yang sedang dalam perjalanan pulang ke kota asalnya. Junyong ialah seorang dokter yang sangat terkenal sehingga gak heran sampai pramugari aja meminta tanda tangan dan foto bareng. Dia selalu terbang ke sana kemari bersama rekannya bernama Yongsun sebab dirinya adalah dokter relawan PBB. Selain sebagai dokter, Junyong juga merupakan orang tua tunggal bagi seorang anak perempuan. Kepulangannya hari itu bertujuan untuk merayakan ultah sang putri. Saat pesawat mendarat, Junyong dapati pesannya cuma di read anaknya yang ngambek sama dirinya. Dan inilah putri Junyong yang bernama Eun-yung. Bersama dua temannya dia jalan bareng sepulang sekolah. Kedua temannya iri akan papa Eun-yung yang sangat terkenal. Sebaliknya, Eun-yung iri pada mereka karena tidak pernah diantar ke sekolah dan Junyong selalu tidak ada di hari ultanya. Akibat ngambek, Eun-yung tidak mau angkat waktu Junyong menelpon. Padahal Junyong udah sengaja reservasi restoran untuk rayakan ultanya hari itu. Selagi terus mencoba telepon Eun-yung, Yongsun mengajaknya lewati gerbang VIP agar bisa menghemat waktu. Namun Junyong menolak. Tiba-tiba ada penumpang yang anaknya keselak permen. Lihat itu jiwa sosial Junyong timbul dan segera memberikan bantuan. Berkat kecekatan Junyong, anak tersebut bisa diselamatkan. Eun-yung dan temannya si bocil pergi ke time zone setempat. Dan lagi, Eun-yung mengabaikan telepon dari Junyong yang membuatnya menjadi semakin khawatir. Saat hendak keluar dari bandara, Yongsun rupanya udah siapkan kado bagi Eun-yung karena dia tahu papanya pasti tidak ingat. Dan tanpa sepengetahuan Junyong, Yongsun telah mengabari para wartawan mengenai kepulangan mereka. Alhasil, Junyong yang gak suka diwawancara terpaksa harus meladeni para awak media. Berkat disorot media, berita tentang Junyong ditayangkan di mana-mana termasuk time zone. Hal tersebut tentu membuat Eun-yung sedikit merasa bangga karena papanya terkenal. Di konvers, Junyong ditanya alasan dia memilih jadi dokter sukarelawan PBB, padahal dirinya dikenal sangat berprestasi. Ketika Junyong menjawab semua itu berkaitan dengan Eun-yung yang dulu nyaris mati, mendadak Yongsun memotong untuk sampaikan kalau Junyong sangat sayang pada putrinya. Dengar itu, Eun-yung malah menjadi semakin kesal. 가세요. Masuk ke mobil, Junyong mendapat pesan dari putrinya yang menilai kata-kata Yongsun tadi sangat memalukan. Gak mau Eun-yung makin kesal, Junyong segera meminta maaf dan membujuknya dengan iming-iming hadiah. Karena hal itu barulah Eun-yung mau merayakan ultahnya bareng Junyong dengan syarat tidak boleh telat. Karena zona area batasan kecepatan, Junyong terpaksa melambatkan mobilnya. Walau begitu, dia tetap santai karena waktu masih cukup. Eun-yung juga demikian, dia berjalan menuju tempat janjian dengan riang gembira bertepatan dengan Junyong yang masuki jalan tol. Sempat terjadi insiden koin jatuh, namun Junyong minta tidak usah buru-buru. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan menuju lokasi janjian. Di sebuah persimpangan, Junyong melihat kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil taksi. Walau waktu udah mepet, namun jiwa dokternya memanggil sehingga dia pun menghampiri TKP. Dia segera memeriksa keadaan sang sopir yang terluka sangat parah tapi masih hidup. Untuk itu Junyong keluarkan dari mobil dan gak lama ambulan datang di mana Junyong minta segera dibawakan peralatan medis. Lalu dia balik untuk memeriksa keadaan penumpang dalam taksi. Sayangnya sang penumpang telah tiada, jadi Junyong balik menolong si supir. Di saat bersamaan ambulan lain datang yang langsung disamperin Junyong sebab si supir harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata taksi tersebut sempat menabrak korban lain di lampu merah. Korban lain itu tidak sempat Junyong periksa karena janji ketemu Eun-yung. Tahu pasti telat dia hubungi putrinya, namun HP Eun-yung diangkat orang lain.
Orang yang mengangkat telepon itu ternyata adalah staf ambulan tadi, yang artinya korban yang ditabrak taksi adalah Eun Yung. Tiba-tiba Jun Yong tersadar di dalam pesawat. Saat dipikir kejadian tadi adalah mimpi, sesuatu yang aneh terjadi. Jun Yong seperti mengalami dejavu. Contohnya, pramugari meminta tanda tangan dan foto serta kata-kata Yong Sun padanya yang sama persis. Selain itu, peristiwa anak keselak tadi juga terjadi. Lalu kegiatan wawancara juga sama. Hal tersebut membuat Jun Yong mulai menyadari sesuatu, yakni loophole atau ambiguitas pengulangan waktu. Dia segera sudahi wawancara dan masuk ke mobil lalu menerima pesan yang sama dari Eun Yung. Karena hal itu, Jun Yong bergegas menuju lokasi janjian mereka sambil terus menghubungi sang putri. Saat tiba di loket tol, insiden koin jatuh kembali berulang. Gak mau buang waktu lagi, Jun Yong langsung tancap gas. Dia melihat kecelakaan taksi yang sama dan juga korban yang ditabraknya tetap adalah Eun Yung. Jun Yong kembali ke dalam pesawat dan lagi-lagi melewati kejadian yang sama seperti sebelumnya. Gak mau lagi ulangi kesalahan, sambil menabrak jatuh permen si bocah agar tidak keselak, Jun Yong mengajak Yong Sun lewati pintu VIP. Kemudian dia mengabaikan konvers untuk menuju mobil dan ngebut sejadi-jadinya menemui Eun Yung. Dalam mobil dia dihubungi sang putri karena Eun Yung mengira Jun Yong membencinya, sebab dia gak pernah ada di momen-momen penting sang putri. Selesai curahkan isi hatinya, Eun Yung mematikan telepon tanpa memberi Jun Yong kesempatan bicara. Karena hal itu, Jun Yong abaikan zona kecepatan dan menerobos loket tol tanpa membayar serta menyetir ugal-ugalan demi selamatkan Eun Yung. Sialnya, saat potong jalan dia terjebak mobil lain karena satu arah. Akibatnya, Jun Yong kembali terlambat selamatkan putrinya. Dan lagi-lagi tersadar di pesawat. Jun Yong gak nyerah dan terus mencoba segala cara untuk mengubah takdir kematian sang anak. Dia potong ke jalan yang sama, namun kali ini dia berhasil lolos dari hadangan. Tapi Jun Yong alami kecelakaan saat hindari pejalan kaki. Dan seperti sebelumnya, dia terlambat. Apakah ini artinya takdir tidak bisa diubah? Pengulangan berikutnya, Jun Yong telat, namun kali ini dia mengambil HP si supir untuk menghubungi dirinya sendiri. Nomor si supir dihafalnya dan saat terulang Jun Yong menelpon si supir. Sayangnya, si supir tidak acuhkan peringatan dari Jun Yong. Untuk itu, Jun Yong harus berusaha sendiri menyelamatkan Eun Yung lagi. Walau berhasil sampai lebih awal, namun Jun Yong justru harus menyaksikan kejadian tertabraknya Eun Yung secara langsung. Aduh, sakit kali harus ngeliat orang yang disayang mati berkali-kali. Kali ini sebelum kembali tersadar dalam pesawat, seorang pria tiba-tiba mendatangi Jun Yong. Pria asing itu bernama Min-chul dan ternyata juga alami loophole. Min-chul adalah petugas ambulan yang datang pertama kali dan diminta alat medis oleh Jun Yong. Saat tugas Min-chul diambil alih staf lain, dia kaget waktu periksa penumpang dalam taksi. Sebab wanita yang meninggal tersebut adalah istrinya. Layaknya Jun Yong, bedanya Min-chul tersadar di kamar mes tempat kerjanya. Begitu bangun, dia segera membawa ambulan menuju TKP. Setibanya di sana, jam menunjukkan pukul 12.04 di mana kecelakaan telah terjadi dan sang istri telah tiada. Di pengulangan berikutnya, Min-chul berpacu dengan waktu menuju TKP sambil terus hubungi sang istri, namun semua kembali terlambat. Dan berapa kali pun berulang, Min-chul yang mencoba datangi rumah sakit maupun lapor polisi tetap tidak bisa menyelamatkan sang istri. Entah udah berapa kali berulang, barulah dia menyadari kalau Jun Yong juga alami nasib sepertinya. Karena itu dia coba datangi Jun Yong untuk mengorek informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jun Yong yang melihat jam bilang ke Min-chul setiap jam 12.30 hari mereka akan kembali terulang. Sebelum itu Jun Yong mengajak Min-chul untuk ketemuan di pengulangan berikutnya. Dan Jun Yong kembali dalam pesawat. Kali ini tidak lagi pergi ke TKP melainkan ke titik pertemuan dengan Min-chul. Saat bertemu, Jun Yong bilang kecelakaan tidak mungkin bisa dihentikan kecuali mereka bisa temukan akar masalahnya. Karena loophole hanya terjadi pada mereka berdua. Artinya ada sesuatu yang terikat di antara Jun Yong dan Min-chul.
Untuk itu Junyong ambil kesimpulan seandainya istri Mincul tidak naik taksi tersebut maka kecelakaan tidak akan terjadi. Masalahnya Mincul sedang ribut sama sang istri karena itu teleponnya tidak diangkat. Hal itu memberi Junyong ide agar dia yang nelpon. Kalau gagal Junyong yang harus hentikan Eun-yung menuju ke lokasi. 바로 그 밖에 주둔. Singkat cerita, saat berulang lagi, Junyong memanfaatkan konvers untuk sampaikan pesan pada Eun-yung agar mengubah tempat pertemuan. Namun bukan menerima, Eun-yung malah jadi kesal. Saat Junyong menuju mobil, dirinya ditelepon istri Mincul. Di saat itu jugalah istrinya masuk ke taksi tanpa bisa dicegah. Berhubung keduanya gagal diyakinkan, maka kecelakaan tidak bisa dihentikan. Kegagalan tadi membuat kedua pria malang kembali adakan pertemuan. Mincul sadari kalau nggak bisa hentikan kecelakaan, maka mereka berdua pun akan terperangkap selamanya dalam loophole. Mau nggak mau, Junyong harus yakinkan Eun-yung saat konvers lagi, tapi si bocil hobi tantrum. Junyong menolak nyerah, di konvers dia janji tidak akan telat bertemu di lokasi lain. Kemudian istri Mincul nelpon lagi, walau begitu istri Mincul tetap naik taksi yang sama. Di sisi lain, Mincul datangi kantor polisi lalu melukai diri sendiri. Bermodalkan itu, dia membuat laporan palsu telah ditabrak taksi yang membawa istrinya. Tanpa menunggu lama, polisi yang patroli segera diinfo untuk lakukan pengejaran. Di sela pengejaran berlangsung, Mincul teringat kembali masalahnya dan si istri yang bernama Mikyung. Keadaan ekonomi membuat Mincul menolak punya anak. Mikyung yang ingin punya momongan sempat memohon Mincul bahkan dia siap untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Namun Mincul bersikeras menolak ide sang istri dengan sedikit bujukan, tapi Mikyung keburu sakit hati. Untuk cairkan suasana, Mincul bilang akan menjemput Mikyung besok untuk makan siang. Ketika tersadar, Mincul segera memburu polisi menangkap taksi tersebut sebab waktu semakin menipis. Di tempat lain, Junyong berhasil tiba di lokasi sebelum kecelakaan terjadi bertepatan dengan polisi patroli. Sayangnya, si polisi tidak menemukan taksi yang dimaksud. Tiba-tiba Eun-yung mengirim pesan ke Junyong kalau dia udah nunggu di taman. Apakah mereka berhasil menghentikan kecelakaan? Sebab Eun-yung benar-benar pergi ke lokasi yang diminta Junyong. Untuk memastikan, Mincul hubungi Junyong, setelah itu masing-masing pergi menemui orang tercinta mereka. 아저씨. 그래, 그러자. Setibanya di taman, Junyong menelpon Eun-yung. Sembari mencari, Junyong berjanji akan selalu ada untuk Eun-yung. Di sisi lain, polisi patroli menemukan taksi yang dimaksud. Saat didatangi dan diminta turun, bukannya menurut si supir malah kabur. Laporan si polisi patroli didengar Mincul lewat radio ambulannya. Mengetahui si taksi mengarah ke taman Junyong berada, Mincul segera menghubunginya untuk diperingatkan. Namun justru sang supir yang teleponnya tersambung duluan ke Junyong. Dia bilang biarpun lokasinya dirubah namun Eun-yung tetap akan mati. Di mana itu harusnya terjadi pada Eun-yung 3 tahun lalu. Dengar itu, Junyong langsung mencari keberadaan Eun-yung. Setelah mencari ke sana kemari, dia akhirnya menemukan putrinya, namun inilah yang terjadi. Ya, Junyong dan Mincul kembali mengulang hari yang artinya kecelakaan gagal dihentikan. Tapi kini Mincul sadar kalau itu bukanlah kecelakaan melainkan pembunuhan berencana yang didalangi si supir taksi. Mincul tahu karena waktu kejadian di taman dia melihat bekas luka di leher sang istri. Artinya Mikyung meninggal sebelum kecelakaan terjadi. Dan alasan si supir tahu lokasi berubah adalah karena dia juga menonton konvers Junyong di TV. Bisa disimpulkan kalau si supir juga harinya terulang. Yang jadi misteri adalah si supir yang katanya mengenal Junyong sejak 3 tahun lalu. Merasa ada yang gak beres, Mincul pergi lagi ke kantor polisi dan langsung menyerang petugas agar bisa mengakses berkas milik si supir taksi. Di sisi lain, Junyong pergi ke rumah sakit untuk meminta data 3 tahun lalu. Sembari mempelajari data, Junyong teringat 3 tahun lalu saat Eun-yung mengidap penyakit gagal jantung. Hari itu, Junyong mengkabari putrinya kalau mereka telah dapatkan donor jantung untuk Eun-yung. Namun, Yongsu mendatangi Junyong untuk kabarkan berita buruk, yakni wali pendonor jantung telah membatalkan rencana tersebut. Sedangkan Mincul yang juga kembali flashback ke 3 tahun lalu teringat malam dia bertugas di tengah hujan. Akibat teralihkan radio yang susah sinyal, tanpa dia sadar ambulannya memasuki jalur mobil lain. Walau dia berhasil menghindar, tapi mobil lain tadi harus alami kecelakaan. Mincul putar balik dan segera membawa korban pasangan bapak anak ke rumah sakit terdekat. Akhirnya korban anak laki-laki tiba ketika Junyong berada di sana. Tanpa sengaja dia dengar sang korban tidak memiliki kerabat. Karena itu pul pikiran jahat Junyong demi menyelamatkan Eun-yung. Balik ke masa sekarang di mana Mincul sedang digerebek polisi. Mincul berusaha melawan agar bisa melihat identitas korban 3 tahun lalu itu. Sang korban tersebut tak lain adalah si tukang taksi bernama Kang Sik.
Suatu pagi, Kang Sik menonton berita mengenai Junyong yang akan menerima Nobel Perdamaian karena dianggap pahlawan di bidang yang digelutinya. Hal tersebut tentu tidak diterima Kang Sik karena suatu alasan yang mengejutkan. Kemudian Junyong yang udah tahu identitas si tukang taksi segera datangi rumah Kang Sik kala kosong. Di sana dia temukan banyak data dan berita mengenai dirinya. Gak lama Mincul menyusul karena udah tahu fakta sebenarnya mengenai kematian putra Kang Sik. Desakan Mincul membuat Junyong teringat aksinya yang diam-diam mengambil cap jari Kang Sik yang dia pikir tidak akan selamat untuk kebutuhan dokumen pendonor jantung. Ya, Junyong mengambil jantung anak Kang Sik agar Eun-yung bisa selamat. Dan hal tersebutlah yang menjadi akar dendam Kang Sik pada mereka berdua. Sakit hati sang papa membuat dirinya gelap mata hingga tega menghabisi istri Mincul yang menjadi penyebab awal kecelakaan 3 tahun lalu. Setelah Mikyung, Kang Sik lanjut melampiaskan dendam pada Eun-yung. Di pengulangan berikutnya, Mincul tancap gas menuju TKP untuk menginterogasi Kang Sik. Karena nggak ada hasil saat berulang dan mencoba cara lain menemukan Mikyung sebelum didahului Kang Sik. Sayangnya, semua sia-sia. 먼저 아내분이 동의를 해주셔야 돼요. 집에 못 갈 수도 있는 거 괜찮은 것 같아. 세상에서 Junyong sendiri seperti pasrah akan loophole yang dia alami. Ketika di bandara dia sempat cuek saat si bocah keselak. Tapi gak mau ada lagi anak kecil mati karenanya dia balik menolong anak tersebut. Terjadi perbedaan pendapat mengenai cara menghentikan loophole. Junyong ingin bertemu untuk menyadarkan Kang Sik agar mau memaafkan mereka berdua, sedangkan Mincul ingin menghabisi Kang Sik. Dengan perbedaan visi dan misi itulah keduanya pisah jalan agar bisa mengakhiri loophole yang terjadi. Mincul balik rumah mencari catatan keberadaan Mikyung hari itu. Lama cari tanpa hasil, Mincul mulai pasrah tapi di kalender dia dapati fakta bahwa Mikyung sedang hamil. Bermodalkan data itu, Mincul hubungi rumah sakit bersalin. Lalu, Junyong balik ke TKP untuk membawa Kang Sik dengan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Sampai di sana, dia segera membawanya ke ruang obat tanpa izin. Junyong segera mencari suntikan adrenalin agar Kang Sik tidak meninggoy. Begitu dapat, dia langsung tancapkan padanya. Kang Sik yang tersadar pun heran kenapa diselamatkan. Ternyata tujuan Junyong adalah untuk meminta maaf. Junyong juga utarakan sakitnya harus melihat sang putri tewas berulang kali. Sembari memintanya jangan sakiti Eun-yung lagi, Junyong berusaha jelaskan alasan dia nekat mengambil jantung anak Kang Sik. Dengar itu, Kang Sik cerita dia juga tersiksa setiap hari harus ulang menghabisi Eun-yung. Walau begitu, dia akan terus lakukan karena teringat sang anak yang diambil paksa darinya. Untuk itulah dia tidak akan berhenti lakukan hal keji tersebut. Selesai sampai ke hatinya, Kang Sik pelan-pelan menuju ajalnya. Kemudian Mincul hubungi Junyong karena dia tahu keberadaan Mikyung yang artinya dia bisa hentikan Kang Sik. Saat bersamaan petugas masuk untuk menahan Junyong yang menerobos ruangan obat. Herannya waktu nyaris pukul 1 tapi pengulangan belum terjadi. Ketika itulah Junyong tahu kalau kematian Kang Sik adalah pemicu pengulangan yang terjadi pada mereka. Tahu harus kemana, Mincul segera menunggu di rumah sakit bersalin. Sembari menunggu Junyong, dia cerita bahwa Mikyung meninggal dalam keadaan hamil. Dan akibat pertengkaran tempo hari, Mikyung minta pihak rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Setelah tahu semua fakta itu, Mincul semakin berambisi untuk menghabisi Kang Sik. Tanpa dia tahu, membunuh Kang Sik hanya akan mengulang hari lagi. Demi mencegah Mincul, Junyong hubungi Kang Sik dan memintanya kabur. Namun telat, Mincul telah masuk ke dalam taksi. Tanpa ragu, Mincul menyerang Kang Sik secara membebong buta. Dengar yang terjadi, Junyong tancap gas menuju lokasi Eun-yung. Mincul sendiri terus lakukan penyerangan sambil cerita kalau istrinya hamil dan kejadian 3 tahun lalu itu sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Di sini baru diketahui kalau Mincul sempat kabur dari TKP. Biarpun dia balik lagi, tapi waktu yang terbuang membuat sang putra tidak tertolong. Lalu di tengah pergulatan, Kang Sik berikan perlawanan dengan pemantik api mobil. Walau begitu, Mincul masih bisa membalikkan keadaan lagi. Di tengah desakan, Kang Sik masukkan gigi dan menabrakkan taksi ke mobil lain sehingga akhirnya berhasil kabur. Gak mau putrinya harus jadi korban, Jungyong berusaha menuju TKP, begitupun Mincul yang masih ngotot mengejar Kang Sik. Kemudian dengan kecepatan tinggi, Kang Sik berhasil tiba di TKP duluan, namun sesuatu terjadi.
Akhirnya Eun-yung bisa diselamatkan. Jun-yong segera amankan putrinya yang alami syok berat. Setelah itu dia kembali ke Kang-sik agar bisa menyudahi loophole. Kang-sik bilang kalau dia diselamatkan nanti dia akan tetap lakukan hal yang sama pada Eun-yung. Bagi Jun-yong sebenarnya kalau dia lakukan itu sama artinya dengan menghabisi putranya sendiri. Sebab jantung si anak kini bersemayam di dalam tubuh Eun-yung. Dan rupanya alasan loophole terjadi adalah karena putra Kang-sik tidak mau papanya mati. Karena itu pengulangan terus terjadi agar Kang-sik bisa diselamatkan. Selagi mencoba keluarkan Kang-sik, Min-chul yang dipenuhi dendam tiba. Untungnya Jun-yong berhasil keluarkan Kang-sik sebelum Min-chul menabrak mereka. Walau babak belur, Min-chul keluar membawa sebilah pisau. Tahu niat Min-chul, Jun-yong mencegahnya serta coba menjelaskan terjadinya loophole pada Min-chul. Namun dia menolak percaya hingga keduanya terus bergulat. Akibatnya, tanpa sengaja Min-chul menusuk Jun-yong yang membuatnya sekarat. Dalam kondisi itu, dia tetap minta Min-chul jangan habisi Kang-sik. Dengan begitu mereka semua bisa hidup walaupun Jun-yong harus mati. Gak disangka, di tengah luka parahnya Kang-sik bangkit untuk datangi Eun-yung dan saat berhadapan, Kang-sik mendadak tersungkur. Di momen ini, Eun-yung ingat kalau Kang-sik adalah papa dari pendonornya. Dan mungkin alasan Kang-sik bisa lewati masa kritis adalah karena dorongan semangat dari Eun-yung 3 tahun lalu. Kang-sik yang ingat akan kejadian itu berusaha bangun lalu memeluk Eun-yung. Sialnya, bensin yang bocor menyebabkan mobil di dekat mereka meledak. Pengulangan kembali terjadi. Kali ini Jun-yong dan Min-chul tampak lebih tenang. Di tempat lain, Eun-yung yang lagi jalan sama 2 temannya dicegat Kang-sik. Jadi dia tidak datangi istri Min-chul. Berkat itu Min-chul bisa bertemu sang istri untuk meminta maaf serta melarang Mi-kyung untuk menggugurkan kandungan. Dan kelak, nama bayi mereka akan dinamakan sesuai nama mendiang putra Kang-sik yakni Haru. Di bandara, Jun-yong dikirimi foto Eun-yung yang lagi bareng Kang-sik. Tahu semua telah berakhir, Jun-yong pun tenang sambil menolong bocah dengan cara berbeda. Sedangkan di taman, Eun-yung asik bercengkrama sama Kang-sik. Uniknya, sejak mendapat jantung anak Kang-sik, Eun-yung jadi suka makanan manis seperti pemilik jantungnya dulu. Di tengah cerita Eun-yung, Kang-sik menerima pesan terima kasih dari Jun-yong ke HP-nya. Kemudian, Jun-yong membahas sesuatu yang mengagetkan Yong-sun. Gak lama, Jun-yong lakukan konvers dan di hadapan para media, dia mengakui semua dosanya 3 tahun lalu. Dengan cara begitu, dia ingin menebus kesalahannya pada Kang-sik dan putranya, walaupun bisa dipastikan karirnya sebagai dokter akan berakhir. 아이의 아버지에게 돌이킬 수 없는 큰 Tamat. Dan inilah dia film berjudul A Day keluaran 2017 apa ya? Belum cek aku. Konsepnya mirip film Source Code, cuma kalau Source Code itu dunia simulasi yang diciptakan teknologi. Kalau ini looping, loophole atau pengulangan hari yang disebabkan hal-hal gaib kalian nyebutnya. Tercipta karena putra Kang-sik pengen orang bersangkutan buat selamatkan papanya. Cuma aku mikirnya gini loh, kalau misalkan dia bunuh 2 orang itu, tapi Kang-siknya nggak mati, berarti looping ini nggak terjadi lah ya. Karena kan terjadi itu karena papanya mati. Maybe ya, nggak tahu. Dan laginya selain ditolong, dendam dalam hati Kang-sik juga harus disembuhkan. Endingnya bagus sih, Jun-yong ngebuka aibnya sendiri. Perasaan bersalah yang buat dia mundur dari rumah sakit dan jadi dokter relawan PBB. Inilah akibat dari dendam yang pasti menyebabkan rantai kebencian tanpa akhir. Yang jadi korban selalu orang terdekat kita biasanya. Jadi ya simpelnya jauhi dendam. Cuma ya gimana namanya manusia. Setidaknya dicobalah. Sampai sini aja video kali ini. See you all soon. Bye.